Salam, salve, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Destiania Natrifoni Maun dengan NIM 21030300028, kelas A, semester 2, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori sosiologi klasik. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah buku yang berjudul Max Weber, Sejarah Modernitas, yang memuat 4 bagian utamanya, yaitu yang pertama berkaitan dengan sejarah awal, Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Yang kedua berkaitan dengan badan rasional dan politik tubuh. Yang ketiga berkaitan dengan modernisasi dan kapitalisme dalam pandangan Weber. Dan yang keempat berkaitan dengan sosiologi dalam ilmu manusia. Yang pertama, sejarah awal, Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Selama setengah abad terakhir, sebuah tradisi besar Weberian telah berkembang di Eropa yang difokuskan pada analisis yang rumit dari eksplorasi Weber tentang hubungan antara agama dan kapitalisme. Meskipun Weber meninggal sebelum menyelesaikan sosiologi agamanya dengan studi penuh tentang Islam, komentarnya tentang Islam awal dan penyelidikannya yang lebih rumit tentang hukum Islam cukup menarik untuk menjamin pemeriksaan lebih dekat daripada yang mereka terima sampai sekarang. Sebagai agama kenabian, egaliter, keselamatan dengan derivasi dekat dari Yudaisme dan Kristen, Islam adalah ujian signifikan dari tesis Weber tentang asketisme dan aktivitas ekonomi rasional. Perbedaan pendapat yang cukup besar telah muncul di kalangan sosiolog mengenai interpretasi tesis etika Weber. Ketidaksepakatan ini dapat muncul baik melalui kesalahpahaman besar tentang sosiologi Weber, atau karena sosiologi Weber itu sendiri mengandung tesis berbeda yang belum tentu konsisten. Meskipun pasti ada kesalahpahaman, dapat juga ditunjukkan bahwa sejumlah teori berbeda muncul dari sosiologi Weber. Godaan selalu membaca untuk konsisten menjadi sosiolog, terutama sosiolog besar, ketika seseorang prihatin dengan sejarah gagasannya. Tesis yang kuat adalah bahwa keyakinan adalah sekunder atau keyakinan independen. Kebanyakan sosiolog menyelesaikan dengan memakan kata-kata mereka sendiri. Sementara itu, interpretasi pertama dari tesis etika adalah bahwa hal itu memerlukan teori nilai yang idealistis. Tesis kedua adalah bahwa itu adalah argumen tentang kondisi yang diperlukan dan cukup untuk munculnya kapitalisme. Tesis Weber mengambil pandangan yang lebih luas dari sosiologi peradaban Weber, menekankan pentingnya konsep pemahaman dalam filsafat ilmu Weber. Weber menunjukkan bahwa institusi Islam tidak sesuai dengan kapitalisme karena mereka telah didominasi oleh sejarah patrimonialisme yang panjang. Keyakinan-keyakinan Islam tentu saja berpengaruh tetapi masih sekunder dari pengkondisian patrimonial. Sejarawan ekonomi dan sosial mungkin yang pertama yang memperlakukan etika sebagai teori kuat, di mana keyakinan Kelvins menyebabkan kapitalisme modern. Robertson misalnya berusaha untuk menyangkal apa yang dianggap sebagai psikologi Weber dengan menunjukkan bahwa kapitalisme muncul dari kondisi material, bukan dari beberapa dorongan keagamaan. Oleh karena itu, sosiolog telah beralih misalnya ke sejarah ekonomi umum Weber, di mana kita menemukan bahwa prasyarat kapitalisme modern mencakup modal kepemilikan kapitalis, tenaga kerja bebas, hukum rasional, dan pergerakan pasar bebas. Dapat dikatakan bahwa Weber menghindari masalah ini dengan menunjukkan dalam contoh spesifik bagaimana kelompok sosial bertindak sebagai pembawa nilai dan keyakinan, dan bagaimana afinitas elektif berkembang antara basis sosioekonomi, kelompok pembawa dan konstelasi keyakinan tertentu. Tidak sulit membayangkan situasi di mana bahasa-bahasa agama tradisional untuk menggambarkan dan mempengaruhi aktivitas sosial menjadi usang dengan merosotnya kekuatan sosial elit agama. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang badan rasional dan politik tubuh. Meskipun kesatuan tematik karya Max Weber telah banyak diperdebatkan, setidaknya ada beberapa kesepakatan bahwa proses rasionalisasi merupakan pusat pemahaman proyek Weber. Sifat rasionalisasi muncul sebagai isu penting dalam sosiologi masyarakat modern.
Sifat rasionalisasi muncul sebagai isu penting dalam sosiologi masyarakat modern Weber di setiap titik penyelidikan sosiologisnya. Sementara ada kesepakatan luas mengenai sentralitas, nasionalitas, dan rasionalisasi dalam pemikiran Weber, aneh bahwa fitur karyanya ini belum menerima pengawasan yang luas dan sistematis. Studi yang ada tentang perlakuan Weber tentang rasionalitas biasanya menarik perhatian pada sifat rasionalisasi yang paradoks dalam masyarakat manusia, terutama dalam kapitalisme. Rasionalisasi tubuh dalam hal pendisiplinan energi dan penguatan kebutuhan dengan demikian merupakan tema yang mendasari narasi Weber tentang perkembangan kapitalisme. Secara umum, kita dapat melihat sekularisasi dan rasionalisasi tubuh ini sebagai proses dari pengekangan agama internal pada nafsu kepenguatan sekular eksternal dan tampilan keinginan. Sosiologi kapitalisme Weber memberikan kerangka umum dan sistematis untuk analisis proses rasionalisasi dalam masyarakat modern dan kerangka kerja untuk secara khusus memahami transformasi posisi tubuh manusia dalam masyarakat dari feodalisme ke kapitalisme. Tampaknya ada proses umum di mana tubuh tidak lagi menjadi ciri budaya agama dan dimasukkan melalui mediasi ke dalam topik dalam wacana ilmiah. Pengendalian pikiran tampaknya bergeser keluar tubuh yang menjadi simbol dan prestise dalam masyarakat kontemporer. Adapun rasionalisasi tubuh dan individuasi orang. Ada asumsi mendasar dalam banyak analisis sosial baru-baru ini bahwa perasaan dan hasrat dalam masyarakat pra-modern lebih bersemangat, naif, langsung, intens, dan komunal. Rasional tubuh berkembang seiring dengan penanaman kesadaran dan munculnya budaya individualistis yang menganggap emosi yang kuat sebagai indikasi tidak adanya budaya dan pendidikan. Di samping itu, ada juga politik tubuh dan sekularisasi badan berdaulat. Secara historis, sebagai metafora ruang politik dan otoritas pemerintahan untuk memberi lebih banyak cahaya teoritis pada pengembangan konsepsi kewarganegaraan kontemporer. Gagasan bahwa tubuh manusia telah memberikan metafora aktivitas politik yang bertahan lama sekarang menjadi hal yang biasa. Proses-proses sekularisasi ini, walaupun tidak merata, tidak pasti dan tidak lengkap, memungkinkan munculnya yang pada gilirannya mempersiapkan jalan bagi munculnya gagasan-gagasan kontemporer tentang kewarganegaraan sekularisasi otoritas raja. Kesetaraan individu dalam struktur politik massa. Untuk menganalisis visi kekuasaan modern ini, kita harus beralih ke konsepsi kewarganegaraan dalam wacana politik kontemporer. Yang ketiga berkaitan dengan modernisasi dan kapitalisme dalam pandangan Weber. Berdasarkan sketsa pandangan politik, kita dapat melihat bagaimana Weber mendekati masalah konflik sosial dan legitimasi negara dalam masyarakat, di mana kerangka tradisional pembenaran normatif telah runtuh begitu saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sosiologi dominasinya Weber terutama berkaitan dengan masalah legitimasi, sedangkan tulisan-tulisan politiknya difokuskan pada pertanyaan tentang pemaksaan dan konflik antara kelas-kelas dengan kepentingan yang tidak dapat didamaikan. Dengan demikian, telah disarankan bahwa tulisan-tulisan politik Weber berkaitan dengan kekuasaan dan perjuangan untuk kekuasaan dalam masyarakat tertentu. Hanya analisis kelas yang cukup untuk menjelaskan hal ini. Dalam karya sosiologinya, Weber lebih memperhatikan jenis administrasi dan otoritas historis yang paling luas, dan konsep legitimasi lebih cocok untuk membedakannya. Adapun dalam hal birokrasi dan politik, negara nasional bertumpu pada fondasi psikologis yang dalam dan mendasar di dalam strata bawahan ekonomi yang luas dari negara. Hanya saja, dalam waktu normal, naluri politik ini tenggelam di bawah pada tingkat kesadaran massa. Weber berpikir bahwa komite parlemen harus memainkan peran penting dalam pengawasan rinci pengaturan anggaran tentang parlemen itu sendiri pada prinsipnya merupakan mekanisme seleksi untuk pemimpin yang kuat. Parlemen modern negara pada dasarnya adalah badan perwakilan dari mereka yang diperintah dengan sarana birokrasi. Lagi pula, persetujuan minimum dari pihak yang diperintah
setidaknya dari strata yang penting dari secara sosial, adalah prasyarat untuk bertahannya setiap, bahkan yang paling terorganisir, sekalipun dari dominasi Weber. Dalam eksposisi sosiologi politik Weber ini telah dikemukakan bahwa bertentangan dengan interpretasi normatif Parsons tentang Weber, legitimasi politik dalam studi Weber tentang negara secara teoritis memiliki status bermasalah. Tema ini terus berulang dalam tulisan sosiologis dan politik Weber, serta dalam esainya tentang semangat kapitalisme. Weber berpikir bahwa bagaimanapun pengambil ahlian sebagai dasar disiplin dan perhitungan diperluas dalam kapitalisme di luar pengambil ahlian ekonomi sederhana. Dengan menarik perhatian pada pengaruh di seluruh tulisan politik dan sosiologis Weber, namun argumen ini telah menguraikan teori kohesi Weber dalam masyarakat kelas, di mana legitimasi memainkan peran dari struktur masyarakat kapitalis meskipun terjadi perubahan besar-besaran dalam regen politik. Yang keempat, sosiologi dalam ilmu manusia. Hubungan antara budaya, hubungan sosial, dan khususnya ketika dia memeriksa bagaimana pola sosialisasi yang berbeda menghasilkan hal yang berbeda pula atau menghasilkan tipe yang berbeda pula. Apakah aktivitas ini pada dasarnya berbeda dari analisis Weber tentang kepribadian dan tatanan kehidupan? Dalam sejarah budaya universal, masalah utama bagi kita bukanlah dari analisis terakhir, bahkan dari sudut pandang ekonomi murni. Pengembangan aktivitas kapitalis seperti itu yang berbeda dalam budaya yang berbeda, hanya dalam bentuknya sendiri, dan ini lebih merupakan asal-usulnya. Kapitalis Bourdieu yang sadar dengan organisasi nasional tenaga kerja bebasnya dan organisasi kerja yang rasionalitas adalah ciri kritis dari persyaratan bahwa semua faktor produksi dan akhirnya semua kondisi kehidupan harus tunduk pada perhitungan yang tepat. Modernisasi melibatkan pluralisme nilai karena sistem budaya tradisional menjadi semakin beragam dan spesialisasi institusional. Perubahan sosial yang berkelanjutan dan sebagai konsekuensinya harus berkomitmen pada gagasan bahwa sama seperti ekonomi bebas adalah mekanisme yang paling efisien untuk produksi dan distribusi komoditas dan juga manusia. Pemerintahan demokratis adalah yang paling metode yang efektif dan efisien untuk menguji prevensi politik dan untuk mengamankan komitmen normatif kepada negara dan khususnya kepada masyarakat. Adapun modernisasi dalam hal munculnya jenis budaya tertentu dalam diferensiasi sistem sosial budaya dan dengan mengacu pada kemungkinan perluasan kewarganegaraan, khususnya dalam hal ilmu sosiologi, dalam hal manusia berkaitan dengan faktor produksi, distribusi, dan juga konstitusinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.